Sungguh mulia hati bapak-bapak pemerintah ini demi menekan penyebaran COVID-19 coronavirus di negara kita, demi menyelamatkan rakyat Indonesia. Tapi di satu sisi Pak, PPKM darurat ini sama seperti bapak-bapak mencampakkan masyarakat kembali ke dalam mulut buaya. Sungguh mulia hati bapak-bapak melepaskan masyarakat dari mulut singa. Naas masyarakat jatuh kembali ke dalam mulut buaya. Tuhan kirimkanlah 100 Jokowi lagi. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Ini video sekali lagi saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan juga Bapak Menko Maritim, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, terkait wacana entah PPKM darurat ini diperpanjang atau tidak gitu ya. Sekali lagi saya mau minta dengan hormat kepada bapak-bapak, Bapak Presiden, salam hormat dari saya, juga Bapak Menko Maritim, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, salam hormat dari saya. Sebagai rakyat, saya minta tolong Bapak, jangan diperpanjang PPKM darurat. Jangan Pak. Apalagi kata Bapak Luhut Binsar Panjaitan, PPKM darurat ini tidak menunjukkan efek, entah penularan wabah COVID-19 ini semakin meningkat atau menurun. Tidak menunjukkan efek. Nah, kalau tidak menunjukkan efek, lalu apa gunanya diperpanjang, Pak? Saya mohon cukup untuk periode ini yang akan berakhir pada tanggal 20 nanti, cukup Pak. Sudah. Saya yakin bapak-bapak sangat bijaksana untuk membuat kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat Indonesia. Saya yakin bapak-bapak sangat bijaksana untuk membuat kebijakan yang lebih menjawab tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia saat ini. Saya lihat ya, kata Bapak Luhut Binsar Panjaitan, anggaran untuk PPKM darurat ini ada 39,19 triliun. Ini mungkin yang dimaksud adalah bansos untuk masyarakat ya selama masa PPKM ini ya. Gini bapak-bapak, bansos itu tidak menjawab kebutuhan rakyat. Bansos bukan jawaban buat rakyat Indonesia, Pak. Kenapa? Karena ada banyak persoalan di lapangan yang tidak terpantau oleh pemerintah. Misalkan orang-orang yang awalnya terdata untuk menerima bansos itu untuk seterusnya mereka akan menerimanya. Tetapi orang-orang masyarakat yang tidak sempat terdaftar di awal itu untuk selanjutnya, untuk seterusnya tidak akan mendapatkan bansos. Sehingga menurut saya bansos bukan jawaban untuk masyarakat, Pak. Kemudian meskipun ada pengumuman dari Bapak Presiden ya, yang katanya tidak boleh kasar terhadap masyarakat, tegas dan santun terhadap masyarakat. Tapi siapa yang akan menjamin pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu akan terjadi di lapangan? Apakah ada yang bisa menjamin itu, Pak? Sementara masyarakat saat ini sangat terdesak oleh berbagai kesesakan, berbagai tuntutan hidup. Bayar ruko misalkan, bayar anak sekolah misalkan, makan minum sehari-hari, bayar listrik, bayar air. Dari kesemua ini saya melihat bahwa bansos yang dikucurkan oleh pemerintah
itu tidak menjawab tantangan dan persoalan yang saat ini ada di masyarakat. Sama sekali tidak menjawab segala kesesakan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Belum lagi dengan masyarakat yang punya tagihan kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor maupun juga mobil dan lain sebagainya. Memang di awal penyebaran COVID-19 ini ada pemerintah mengumumkan untuk memberikan dispensasi bagi orang-orang yang punya tagihan kredit. Apakah itu terrealisasi dengan baik di lapangan, Pak? Tidak juga. Banyak masyarakat, ratusan bahkan ribuan yang mengeluhkan tagihan kendaraan bermotor mereka itu bermasalah. Meskipun sudah ada pengumuman dari Presiden untuk mendapat dispensasi atau penangguhan bayaran, tapi nyatanya masyarakat tetap ditagih. Bahkan yang tidak mampu membayar cicilannya itu, kendaraan mereka ditarik. Sementara mereka harus menafkahi keluarganya dengan menjalankan kendaraan tersebut. Sehingga sekali lagi saya Kristianto Yen Oni, bapak-bapak yang saya hormati, saya mohon supaya peraturan PPKM darurat ini tidak diperpanjang. Saya yakin bapak-bapak sangat bijaksana untuk mencari kebijakan lain yang lebih berpihak kepada masyarakat, yang lebih bisa menjawab tantangan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia saat ini. Lihat, Pak, terlalu banyak masyarakat yang saat ini sedang merintih, menjerit karena tuntutan, karena desakan kebutuhan. Masyarakat begitu menjerit menghadapi kesesakan hidup saat ini. Oleh sebab itu, bapak-bapak yang saya hormati, tolong buatlah suatu peraturan protokol kesehatan yang lebih memberi kelonggaran kepada masyarakat, yang lebih memberi jawaban kepada masyarakat bagaimana agar masyarakat itu tetap bersama-sama dengan pemerintah menghadapi tantangan pandemi COVID-19 di negara kita. Menurut saya, peraturan PPKM darurat ini, Pak, sama seperti bapak-bapak melepaskan masyarakat dari mulut singa, kemudian membiarkan masyarakat jatuh kembali ke mulut buaya. Sungguh mulia hati bapak-bapak pemerintah ini demi menekan penyebaran COVID-19 coronavirus di negara kita, demi menyelamatkan rakyat Indonesia. Tapi di satu sisi, Pak, PPKM darurat ini sama seperti bapak-bapak mencampakkan masyarakat kembali ke dalam mulut buaya. Sungguh mulia hati bapak-bapak melepaskan masyarakat dari mulut singa. Naas masyarakat jatuh kembali ke dalam mulut buaya. Saya berbicara sebagai rakyat dan semoga juga mewakili sekian ratus atau bahkan juta rakyat Indonesia meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga Bapak Menko Maritim, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, agar supaya peraturan PPKM darurat ini di stop demi rakyat dan bangsa Indonesia. Saya kira begitu, Pak. Itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, Pak. Begitulah buah bahasa rakyat jelata, masyarakat bodoh seperti saya ini, Pak. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI.